Ini jalan saudara bukan? Ya itu ada yang Nggak bisa, itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya Anda yang bangun jalan ya, nggak saya di sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan di sini. Pajak. Aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Tadi di cuplikan video kita bisa melihat Kang Deddy Mulyadi begitu emosi dan juga marah-marah ketika berdebat dengan salah satu supir truk tanah. Hal tersebut terjadi ketika Kang Deddy Mulyadi menegur supir truk tanah tersebut karena telah mengotori jalan. Namun bukannya sadar diri, bukannya meminta maaf, supir truk tanah tersebut malah mengatakan bahwa ia memiliki hak yang sama dengan pengendara lain karena ia juga telah membayar pajak dan juga mengikuti aturan pemerintah. Hal tersebut kemudian membuat Kang Deddy Mulyadi kepancing emosi, ya tersulut emosinya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi membentak-bentak supir truk tanah tersebut. Perdebatan tersebut berlangsung lama ya, bahkan sengit, bahkan hampir saja terjadi duel antara Kang Deddy Mulyadi dengan supir truk tanah itu. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan supir truk tanah yang ngeyel ini. Selengkapnya. Memang ya, di jalan kalau banyak tanah seperti ini kemudian nantinya musim hujan, ini sangat membahayakan sekali karena akan membuat jalan licin ya. Jalannya kotor banget. Apa ini? Debu budaya seperti ini saya juga pernah melewati jalan seperti ini. Waduh, Saya izin apa dari itu mana? Di LH. Atau Nggak bisa, ini untuk pengalihan. Bapak tahu nggak jalan kotor? kan ada tim pembersihan. Nggak ada kebersihan. Ada 3 orang. Anda biarkan menjadi kotor. Ini jalan saudara bukan? Ya itu ada yang Nggak bisa, itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya Anda yang bangun jalan ya, nggak di saya sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan di Saya sini. bayar pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin LH Bang. Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Saya tanya berapa puluh miliar bangun jalan? Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya itu kan ada pembersih. Mana pembersihannya? Itu. Disemprot kalau mau. Iya ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya silakan. Nggak bisa. Saya kan ngikuti aturan. Anda buang limbah di sini. Siram ada. Anda gimana? Anda punya mata nggak? Itu lagi ngisi siramnya. Ya di mana? Kotor dari tadi. Ini Iya. bukan milik saudara. Iya benar, bukan milik Saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, Anda ngotorin hanya untuk cari duit. saya. Karena saya ini karena ada Apa? Karena ada kegiatan ini. Karena saya minta izin dulu. Kalau nggak minta izin dulu, saya nggak berani. Tapi Anda tahu jawabnya apa? Tanggung jawabnya saya kebersihan saya jamin. Kalau jalannya pecah, setiap hari ada kontainer masuk ke sini. Berapa Anda jaminan bayar pajaknya? Kenapa yang masih harus izinin? Ya saya panggil hanya sekarang. Ya udah, panggil. Ya sudah, Anda saya panggil sekalian. Saya komisi bidang lingkungan hidup di sini. Iya, tahu. Daripada macet masukin aja dulu. Mundur, balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Di LH itu keluar tadi. Panggil lingkungan hidupnya di sini. Anda datang ke kantor sekarang. Ya. Udah, Anda datang ke kantor desa Karangmukti, saya ada reses. Ya siap. Saya ada reses. Ya. Nggak bisa limbah dibuang di sini. Anda sudah aman nggak limbahnya? Itu Pak, tinggal itu. Ya bukan, saya nanya, limbahnya sudah aman? Bukan. Dari mana jaminan lama? Dari kali itu. Apa? Lab apa? Mau nggak Purwakarta jadi tempat pembuangan limbah? Ini surat keterangan, Pak. Iya, saya kan kemarin ke LH. Iya, surat keterangan. Sok di itu dulu, saya baca. Kegiatan tersebut telah menyampaikan daftar isian pengelolaan dan pemantauan lingkungan di pernyataan pengelolaan. Bukan izin, Pak. Ini surat keterangan. Kan kemarin itu saya suruh bikin Izin pengelolaan limbah itu dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kemarin saya minta Bapak sudah punya nggak surat dari Kementerian saya Lingkungan minta pendapat kemarin, minta Hidup? Ya udah, Bapak datang, KLHK-nya ya. sekarang di Karangmukti, Ya, ya kan? siap, siap. Ya kan? Ya. Ya. Kalau mobil siram kebersihan udah siap. Tapi Pak ngebul, Ya. Pak. Udahlah. Bapak bilang pakai siram ngebul, Pak. Iya, siramnya lagi bikin Ya air. bukan lagi isi air, Pak. Nggak akan kuat, Bapak. Truknya banyak, ritasinya tinggi. Iya, ritasinya tinggi. Iya. Tonasenya berapa ini jalan? Ini jalan peruntukannya jalan kabupaten untuk mobil kecil, bukan kontainer. Iya, seharusnya LH jangan ngizinin. Ya saya suruh cabut. Ya, Ya, saya suruh cabut. jangan ngizinin. Nggak boleh sembarangan di sini. Ini kan peruntukannya untuk jalan kabupaten, bukan untuk kontainer begini. Ini kan tiap hari ritasinya tinggi, terus mau nggak Purwakarta jadi tempat buangan limbah? Terus bayangin Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan ini, memberikan surat keterangan. Deden Guntari, keterangan. Ini buang ke sini. Lingkungan hidup itu melindungi rakyatnya agar terbebas dari penyakit ispa.
koordinasi dengan Bina Marga, kekuatan tonasenya berapa. Kalau setiap hari dikasih tol besar seperti ini, saya nggak tahu jalan di sini puluhan miliar duit. Dia bayar pajak berapa? Ini kan tujuannya untuk layanan industri di sini. Kita tinggal memberi begini tindakan-tindakan tegas. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, hati-hati ya. Apa Pak Haji? Yuk. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan salah satu supir truk ya. Sebenarnya permasalahannya di sini bukan masalah izin, bukan masalah pajak, bukan masalah yang lainnya, tetapi tanggung jawab para supir ataupun penanggung jawab proyek tersebut kepada lingkungan, dalam hal ini kepada jalan. Jika memang ia seperti itu, kemudian jalan tidak dibersihkan, itu sangat-sangat membahayakan sekali bagi pengguna lain. Itu tentu saja bukan hanya pengguna jalan, warga sekitar pun akan merasa terganggu, di mana debu yang dihasilkan ya akibat jalannya kotor dengan tanah seperti itu sangat membahayakan sekali. Bahkan lebih parah ataupun lebih fatalnya lagi ketika hujan. Nah ini jalan otomatis akan licin. Saya sering sekali menemukan jalan yang berlumpur seperti itu. Waduh, itu tentu saja sangat membahayakan sekali. Jadi di sini masalah tanggung jawab kebersihannya gitu loh. Bukan masalah pajak, bukan masalah izin juga. Oke lah, tadi orang tersebut mengatakan dia membayar pajak, jadi dia memiliki hak. Ya betul, ya nggak apa-apa gitu kan. Tetapi konteksnya di sini bukannya sadar diri terkait keselamatan pengguna jalan yang lain juga. Kita harus memikirkan ke situ. Makanya ketika tadi orang tersebut mengatakan saya bayar pajak, Kang Deddy Mulyadi emosi. Berapa kamu bayar pajak? Kamu ikut bangun jalan nggak? Gitu kan? Berapa ini biaya pembangunan jalan kan? Nah akhirnya kan pemuda tersebut diskakmark oleh Kang Deddy Mulyadi dan akhirnya ya tahu sendirilah jika berurusan dengan Kang Deddy Mulyadi, apalagi semakin ngotot, semakin ngeyel, Kang Deddy Mulyadi semakin resep sepertinya ya menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi permasalahannya di sini kebersihan dan juga tanggung jawabnya, karena jalan itu tentu saja bukan hanya truk ya yang lewat di situ, banyak juga pengendara motor, pengendara mobil yang lainnya. Nah itu terjadi ya di Purwakarta. Pada saat itu tempat tersebut merupakan pembuangan limbah ya, limbah dari mungkin dari luar kota ya, karena kita lihat dari plat nomor kendaraannya itu plat nomor B, mungkin dari daerah Jabodetabek ataupun dari Jakarta, membuang limbahnya ke situ. Waduh. Nah, sobat semuanya bagaimana nih ya menurut sobat semuanya jika melihat sopir yang ngeyel seperti ini ya, udah tahu salah tetapi masih ngotot, masih ngeyel. Bukan menyalahkan tidak bayar pajak, bukan menyalahkan izinnya gitu kan. Izinnya tadi dia lengkap, menunjukkan berkasnya, kemudian juga tadi dia membayar pajak memang, tetapi yang dipertanyakan, yang dipermasalahkan di sini adalah rasa tanggung jawabnya. Jadi jangan memikirkan dirinya sendiri, pikirkan juga jiwa ataupun keselamatan bagi pengendara lain. Karena jujur saja jalan yang ada tanahnya ataupun lumpur merah seperti itu sangat membahayakan sekali. Itu dijamin licin sekali jalan seperti itu ya. Tadi kita bisa melihat di mana perdebatan yang cukup seru, bahkan cukup sengit ya. Kang Deddy Mulyadi sampai kepancing emosi, bahkan supir truk tersebut juga tidak mau ngalah, ngeyel ya. Bahkan sepertinya jika tidak ada kamera ataupun jika dibiarkan akan terjadi duel. Ini sepertinya ya bercandanya, ini terjadi duel, bercanda. Memang Kang Deddy Mulyadi ini terkenal dengan sosok pemimpin yang merakyat, yang memikirkan rakyat juga, yang rapi, bersih ya. Kang Deddy Mulyadi tidak suka melihat lingkungan-lingkungan itu yang berantakan, yang kumuh gitu kan, seperti sungai, seperti rumah-rumah, dan salah satunya seperti jalan yang kotor, seperti yang dalam video tadi. Tentu saja itu membuktikan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini sangat memikirkan lingkungan, sangat memikirkan keselamatan bagi pengendara lain. Jadi Kang Deddy Mulyadi tentu saja berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang membiarkan truk-truk seperti itu yang jelas-jelas membawa kotor, membawa kerusakan juga. Tidak hanya kotor, truk yang besar-besar seperti itu tentu saja akan membawa kerusakan bagi jalan juga, dan umur jalan pun tidak akan lama. Jadi tidak sesuai fungsinya lah ya. Nah sobat semuanya bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait melihat perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan supir truk yang ngeyel ini? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.